Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firdaus SPD MPD, pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wilayah kerja Cabang Dinas Rayon Kolaka, Kolaka Timur. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi praktik baik dengan judul Teaching Factory melalui inquiry kolaboratif menuju SMK Blood sebagai perwujudan pembelajaran mendalam. Hal ini kami angkat sebagai salah satu cara dan upaya untuk mewujudkan pembelajaran mendalam lewat Teaching Factory dengan terintegrasi inquiry kolaboratif, sehingga diharapkan nantinya motivasi siswa untuk belajar di sekolah akan semakin meningkat karena yang mereka lihat adalah semacam industri yang di sekolah. Meningkatnya motivasi siswa tersebut, tentunya kompetensi siswa juga akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya kompetensi siswa nanti diharapkan daya serap lulusan siswa SMK bisa lebih banyak terserap ke dunia industri dan dunia usaha. Adapun yang melatar belakangi sehingga kami mengangkat masalah ini berdasarkan statistik tingkat pengangguran terbuka TPT Indonesia pada Februari 2025 adalah 4,76% dengan jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang. SMK adalah lulusan sekolah menengah kejuruan penyumbang TPT tertinggi di antara jenjang pendidikan, yaitu 9,01%. Sedangkan menurut data rapor pendidikan dari 8 sekolah dampingan yang pengawas dampingi, dapat kita lihat bahwa rata-rata rapor pendidikan terkait penyerapan lulusan SMK nilai 79,34%, kemudian lulusan melanjutkan studi 26,94%, lulusan yang bekerja 38,38%, lulusan yang berwirausaha 14,02%. Selanjutnya, keselarasan bidang kerja 58,45% dan masa tunggu berwirausaha adalah 4,94%, masih kategori kurang. Kemudian dari 8 sekolah dampingan juga rata-rata rapor pendidikan terkait dengan link and match dengan dunia kerja dengan nilai 66. Kemudian kualitas pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja dengan nilai 67, dan yang paling kurang adalah kualitas pembelajaran dalam Teaching Factory dengan nilai 52. Lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK sering dianggap siap bekerja dibandingkan dengan lulusan SMA. Namun seperti ditunjukkan pada data di atas, tingkat pengangguran terbuka TPT lulusan SMK masih cukup tinggi, yaitu mencapai 9,01%. Berikut ada beberapa hal faktor penyebab tingginya pengangguran lulusan SMK adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, kurangnya pengalaman kerja meskipun SMK memiliki program PKL dan magang. Yang ketiga, kualitas pengajaran yang belum optimal. Yang keempat, minimnya soft skill. Dari hal tersebut di atas, solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan minat belajar siswa SMK antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. Kurikulum SMK perlu disesuaikan dengan perkembangan industri agar lulusannya memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini bisa dilakukan dalam pembelajaran Teaching Factory. Yang kedua, meningkatkan program magang dan praktek kerja lapangan. Program magang harus diperluas agar siswa SMK memiliki pengalaman kerja yang lebih baik sebelum lulus. Bisa dilakukan di sekolah lewat Teaching Factory. Yang ketiga, memperkuat soft skill di sekolah, di mana setiap keterampilan teknis, sekolah perlu membekali siswa dengan keterampilan komunikasi, kerja tim, dan problem solving agar lebih siap bekerja dengan kolaborasi dengan mata pelajaran lain untuk menerapkan nilai-nilai karakter. Yang keempat, menjalin kerjasama antara SMK dan dunia industri. Sekolah harus bekerja sama dengan industri untuk menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bisa dilaksanakan dengan pembelajaran Teaching Factory.
Yang kelima, mendorong digitalisasi dan pembelajaran teknologi. Dengan kemajuan teknologi, lulusan SMK perlu dibekali keterampilan digital agar memiliki daya saing lebih tinggi di pasar kerja. Hal ini dapat berkolaborasi dengan mata pelajaran simulasi digital dan teknik komputer jaringan. Agar kesemua hal tersebut di atas dapat dicapai, perlunya suatu model dan kolaborasi dalam pembelajaran dengan menerapkan teaching factory melalui inquiry kolaboratif. Teaching factory, model pembelajaran yang memadukan pencapaian kompetensi, kurikulum sekolah, dan proses produksi sesuai prosedur dan standar dunia kerja. Untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter melalui penyelesaian produk sebagai media belajar dalam bentuk barang dan jasa. Sedangkan model pembelajaran inquiry kolaboratif adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah melalui proses inquiry. Model ini menerapkan pada kolaborasi, pemikiran kritis, dan keterampilan komunikasi. Beberapa kegiatan pembelajaran teaching factory yang mengintegrasikan dengan inquiry kolaboratif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, perakitan videotron dalam teaching factory. Ini beberapa kompetensi keahlian dan mata pelajaran yang terlibat dan berkolaborasi, yaitu kompetensi keahlian teknik audio video, teknik komputer jaringan, teknik pengelasan, dan teknik pemesinan, dan beberapa mata pelajaran adaptif normatif seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewirausahaan, dan agama, serta olahraga. Yang kedua, perawatan kendaraan ringan dan sepeda motor. Kompetensi keahlian yang terlibat itu teknik kendaraan ringan, teknik bisnis sepeda motor, dan mata pelajaran adaptif normatif seperti kewirausahaan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, dan penjaskes. Kemudian selanjutnya, perakitan CCTV dan layanan internet. Kompetensi keahlian yang berkolaborasi seperti teknik komputer dan jaringan, teknik audio video, dan mata pelajaran adaptif normatif seperti kewirausahaan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, dan penjaskes. Selanjutnya, perakitan smart farming lahan pertanian. Kompetensi keahlian yang terlibat dan berkolaborasi seperti agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura, teknik komputer dan jaringan, teknik audio video, teknik pemesinan, dan mata pelajaran adaptif normatif seperti kewirausahaan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, dan penjaskes. Selanjutnya, contoh seperti pembuatan penetasan telur. Keahlian yang berkolaborasi adalah agrobisnis ternak unggas, teknik audio video, teknik pemesinan, teknik pengelasan, dan mata pelajaran adaptif normatif seperti kewirausahaan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, dan mata pelajaran adaptif lainnya. Dengan melihat model pembelajaran di atas, dapat kita lihat perwujudan pembelajaran mendalam dalam hal ini. Ini dapat dicapai dengan teaching factory melalui inquiry kolaboratif, mulai dari kolaborasi untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Kemudian dilanjutkan dengan pengalaman belajar dengan tahap memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dengan prinsip-prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya Mustari Muhammad, SPD MM, Kepala SMK Negeri 2 Kolaka. Pengawas pembina kami, Bapak Firdaus SPD MPD, selaku pembina pengawas SMK Negeri 2 Kolaka, mengapresiasi atas kerjasamanya pengembangan di SMK Negeri 2 Kolaka, yang tentunya ini menjadi bagian tanggung jawab kami dan bahan evaluasi dan refleksi kami untuk meningkatkan nilai rapor kami. Kolaborasi ini kami bersama-sama mengembangkan pembelajaran teaching factory dan berkomitmen tinggi untuk peningkatan khususnya kompetensi, soft skill, dan kebekerjaan, kewirausahaan yang
menjadi bekal ke depan anak-anak kami atau peserta didik kami. Dengan Teaching Factory, saya bisa belajar layaknya seperti di industri. Demikianlah rancangan Teaching Factory melalui inquiry kolaboratif menuju SMK BLUD sebagai perwujudan pembelajaran mendalam. Semoga model pembelajaran ini dapat menjadi perwujudan pembelajaran mendalam terkhusus di SMK dan dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan mutu pembelajaran sehingga penyerapan lulusan SMK di industri dan di dunia kerja semakin meningkat. Demikianlah pemaparan saya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.